Episode 991 Reuni 1. Melihat planet kultivasi biru, kesadaran ilahi Situnan menyebar dan menyebar ke depan. Itu seperti badai yang menerjang planet ini dan menyapu bersihnya. Kultivasi pembersih nirwana Situnan membuat indera ilahinya sangat tajam. Menambahkan domainnya yang arogan dan hampir seperti iblis, itu memberinya kekuatan yang hampir tak ada habisnya. Saat dia menyapu planet ini, seluruh planet bergetar seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang sedang mempermainkannya. Suara gemuruh datang dari bumi dan langit berubah warna. Ketiga saudara Chen sedang berkultivasi, tetapi mereka tiba-tiba membuka mata dan mengungkapkan ekspresi suram. Ketiganya menghilang pada saat yang sama, dan ketika muncul kembali, mereka sudah berada di udara. Namun, indera ilahi ini terlalu kuat. Saat mereka bertiga muncul, mereka harus mundur ribuan kaki dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan agar tidak bisa berdiri teguh. Kepala besar dan Lei Ji juga merasakan indera ilahi yang kuat ini. Tingkat kultivasi Lei Ji tidak cukup tinggi, jadi dia langsung batuk darah. Namun, dia tidak takut sama sekali melainkan merasa murung. Kepala besar menolak dampak indera ilahi dan tiba di sebelah istana Wang Lin. Dia melindungi istana Wang Lin bersama Tasan. Adapun para kultivator junior, mereka semua sangat pucat. Mereka yang terluka ringan terbatuk-batuk darah, dan mereka yang terkena dampak berat pingsan. Hanya orang-orang seperti Zhao Sue dan Ling Er, yang memiliki item perlindungan dari tiga bersaudara Chen, yang mampu bertahan. Indera ilahi yang sangat arogan menyebar ke seluruh istana tempat Wang Lin berada. Namun, Wang Lin sedang menyempurnakan mayat wanita dan telah mencapai momen paling kritis. Indera ilahi Wang Lin hampir sepenuhnya terhubung dengan mayat wanita. Kecuali jika tingkat kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, mereka hanya akan melihat mayat perempuan. Lagi pula, mayat wanita itu juga berada pada tahap pembersih nirwana. Indera ilahi berhenti sejenak dan kemudian berlalu. Di kejauhan, mata Master Halloween bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening. Saat indera ilahi menyebar, matanya menunjukkan cahaya gelap dan dia membentuk segel dan menunjuk ke depan. Indera ilahi berkumpul seperti pusaran air saat ia tertawa dan mundur. Suasana hati orang tua ini cukup bagus, jadi aku akan memberimu kesempatan. Serahkan wanita dengan akar roh air dan gadis kecil bernama Zhao Sue. Saya benar-benar tidak menganggap kalian berdua kultivator pembersih nirwana yang setengah mati sebagai ancaman. Suara kasar ini bergemuruh di planet roh air seperti gemuruh guntur. Dengan cepat mencapai setiap bagian dari planet roh air. Suara ini berisi mantra bersamaan dengan kultivasi pembersih nirwana Situnan. Mendengarkannya saja menyebabkan ketiga saudara Chen batuk darah dan mundur sekali lagi. Ekspresi Guru Yi Chen sangat garang saat dia berteriak, aktifkan formasi perlindungan planet. Begitu dia selesai, dia menyentuh tasnya dan sebuah token hitam terbang keluar. Pada saat yang sama, Master Yi Xing dan Master Yi Long dengan cepat mengeluarkan token hitam dari tas mereka masing-masing. Mereka bertiga mengangkat token mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Salah satu token itu runtuh dan berubah menjadi riak hitam yang menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ia mengelilingi seluruh planet. Sama seperti token pertama yang hancur, dua token yang tersisa juga hancur. Lalu dua riak lagi menyebar ke seluruh planet. Pada saat ini, ada tiga lapisan riak hitam yang menjaga ketat planet roh air. Wajah Tuan Yi Chen pucat. Dia tidak yakin ketiga lapisan ini bisa melawan musuh, tapi dia tidak panik. Dia mencibir di dalam hatinya. Dengan adanya saudara Wang di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menindas planet roh air. Oh! Ketika Situnan melihat tiga lapisan cahaya, cahaya dingin muncul di matanya. Ketika indera ilahinya menyebar ke seluruh planet roh air, dia memperhatikan dua kultivator pembersih nirwana tahap awal. Kedua kultivator pembersih nirwana terluka parah, tetapi meskipun tidak terluka, Situnan tidak akan peduli. Dia tertawa lalu menghilang dari tempat tidur besar. Dia muncul kembali di luar planet roh air. Menolak itu bagus. Semakin Anda menolak, semakin saya bersemangat. Sial, kali ini aku membelikan tungku selir untuk adikku, bukan untuk diriku sendiri. Kematian, berdirilah di sisiku. Mata Situnan menampakkan cahaya aneh saat dia mendekat ke planet roh air. Lalu dia tiba-tiba menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya. Penghancuran.
Sebuah pusaran muncul di jari si Tunan, dan suara ledakan terdengar dari dalam pusaran tersebut. Energi asal yang tak ada habisnya terkondensasi di pusaran, menyebabkannya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, ia tampak seperti tidak bergerak, namun kecepatan putarannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Terakhir kali saya berkultivasi dengan pintu tertutup, saya menyempurnakan jari kematian, jari iblis, dan jari dunia bawah. Selain itu, saya juga meningkatkan teknik 3 jari terakhir. Saya dapat menghancurkan formasi perlindungan planet ini hanya dalam beberapa saat. Mata si Tunan berbinar saat dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Pusaran itu dengan cepat terbang menuju formasi di sekitar planet roh air. Itu menutup dalam sekejap dan menabrak lapisan pertama. Suara yang menggetarkan surga bergema saat pusaran dan cahaya hitam bertabrakan. Gelombang kejut menyebar dengan hebat, mendorong semua orang menjauh. Si Tunan tidak terpengaruh, tetapi semua kultivator perempuan di belakangnya harus mundur. Lapisan pertama riak hitam bergetar dengan cepat dan meledak. Kemudian badai besar terjadi, dan mendarat di lapisan kedua. Saat ini, si Tunan menunjuk sekali lagi dan berteriak, satu jari menunjuk ke langit dan bumi, alam semesta dibungkam. Dengan ujung jarinya, pusaran yang lebih besar muncul dan energi asal di dunia berkumpul dengan gila-gilaan. Seolah-olah pusaran tersebut telah menjadi lubang hitam yang mampu menyerap seluruh kekuatan di dunia. Dalam sekejap, pusaran itu selebar 100 kaki. Saat berputar dengan cepat, petir melengkung di dalamnya, menciptakan suara ledakan. Mata si Tunan mengungkapkan cahaya misterius saat dia berteriak, pemusnahan berubah. Setelah dia berbicara, ledakan dari dalam pusaran mencapai batasnya dan petir di dalamnya melengkung lebih keras lagi. Namun, semua ini bersifat sekunder. Bagian terpenting adalah energi asal di dalam pusaran mengalami perubahan yang mengejutkan. Kultivator pembersih nirwana dapat menyerap energi asal dari dunia dan memasukkannya ke dalam mantra mereka. Hasilnya, serangan mereka jauh lebih kuat dibandingkan para kultivator nirvana Skrier. Namun, ini bisa dianggap sebagai metode penggunaan energi asal yang paling rendah. Itu sangat sederhana. Itu hanya menyerap dan mengembun. Namun, jika Anda memahami hukumnya, maka Anda bisa menggunakan perubahan selain menyerap dan memadatkan. Yang disebut perubahan adalah perubahan kualitatif dengan menyerap energi asal dan kemudian mengompresnya berulang kali hingga berubah menjadi kekuatan misterius yang oleh para kultivator pembersih nirwana disebut sebagai kekuatan hukum. Sebenarnya, mantra ciptaan Wang Lin sendiri adalah milik kekuatan hukum. Kekuatan hukum adalah sesuatu yang jarang terjadi pada para kultivator nirvana cleanser, apalagi para kultivator nirvana Skrier. Inilah mengapa Master Halloween sangat terkejut. Teriak si Tunan saat pusaran setinggi 100 kaki di depannya terkompresi hingga hanya seukuran tangannya. Kemudian ia terbang langsung ke formasi perlindungan planet. Istirahatlah untuk orang tua ini. Si Tunan melangkah maju menuju pusaran. Pusaran itu sangat cepat sehingga langsung menutup. Saat pusaran itu mendekat, lapisan kedua bergetar hebat. Ketika pusaran menyentuhnya, lapisan kedua tiba-tiba terpelintir dengan pusaran tersebut dan diserap oleh pusaran tersebut tanpa adanya perlawanan. Pusaran itu tidak berhenti dan langsung mendarat di lapisan terakhir riak hitam. Saat menyentuh lapisan terakhir riak hitam, lapisan itu runtuh. 3 lapisan formasi perlindungan planet dihancurkan seperti ini. Pusaran itu menyerang planet Water Spirit. Sambil tertawa sombong, si Tunan berteriak, orang tua ini mencari selir untuk adikku. Aku akan menghancurkan siapapun yang berani menghentikanku. Saat si Tunan dan pusarannya muncul di atas planet roh air, ketiga saudara Chen itu batuk darah sekali lagi. Formasi perlindungan planet terkait dengan mereka, jadi mau tak mau mereka mundur. Di belakang si Tunan, para kultivator wanita Istana Merah Muda dengan cepat mengikuti dan memenuhi langit. Aroma yang mereka keluarkan sudah cukup untuk membuat orang mabuk. Pria parubaya berbaju biru juga tiba. Dia dengan bersemangat memandang ketiga saudara laki-laki Chen dan berpikir, bahkan kalian bertiga bisa mengalami hari seperti hari ini. Ekspresi Guru Yi Chen suram ketika dia menatap si Tunan dan berteriak, rekan kultivator memiliki kultivasi yang luar biasa. Saya kira kamu bukan siapa-siapa. Si Tunan melotot dan tertawa. Saya si Tunan. Rekan kultivator situ memiliki kultivasi yang luar biasa, jadi mengapa memaksa kami bertiga? Terlebih lagi, Ling Er dan Zhao Sui hanyalah junior, jadi tolong biarkan mereka pergi. Kami, saudara Chen, akan menebus kesalahannya. Melihat ketiga saudara Chen, si Tunan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini punya banyak wanita dan tungku kultivasi, jadi aku tidak peduli dengan juniormu.
Namun, kakak lelaki tua ini masih sangat muda. Mari kita lihat. Usianya baru sekitar 1000 tahun, jadi masih sangat muda. Yakinlah, kakakku sangat tampan, dan kedua juniormu itu mungkin tidak menarik perhatian kakakku. Jangan buang waktuku. Bawa mereka keluar, atau aku akan membunuh kalian semua dan membawa mereka pergi. Senior, Zhao Sue boleh pergi bersamamu, tapi tolong ampuni adik perempuanku. Di kejauhan, dua sinar cahaya datang dan menampakkan diri mereka sebagai dua wanita. Salah satunya adalah Zhao Sue dan di sampingnya adalah Ling Er, yang sangat tenang. Si Tunan menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu Zhao Sue, dan dia memujinya di dalam hatinya. Seperti rumor yang beredar, gadis Zhao Sue ini adalah gadis cantik yang keren dan cocok untuk dijadikan selir. Dia kemudian melihat Ling Er di sebelah Zhao Sue, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia memang memiliki akar roh air. Zhao Sue bahkan tidak melirik pria parubaya di sebelah si Tunan. Ekspresi dingin dan arogannya terlihat jelas. Si Tunan terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata Zhao Sue. Dengan lambaian lengan bajunya, hembusan angin segera menerpa Zhao Sue dan Ling Er. Dia dengan arogan berkata, orang tua ini mengambil mereka berdua. Episode 992 Reuni 2. Saat dia berbicara, dia bergerak mundur dan hendak pergi. Mata ketiga Chen bersaudara itu merah padam, terutama mata Tuan Yi Chen. Seolah-olah hatinya terkoyak. Meskipun Ling Er adalah junior lintas generasi, dia memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang penjahat mencuri putrinya di hadapannya. Dia mengatupkan giginya, berbalik ke arah istana tempat Wang Lin berada, dan membungkuk. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat dia dengan keras berkata, "Saudara Wang, tolong bantu orang tua ini sekali." Sayangnya, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pemurnian jenazah, karena itu adalah momen paling kritis. Dia hanya menyimpan inderanya di sekitar istana, jadi meskipun dia mendeteksi apa yang terjadi di luar, dia tidak bisa diganggu. Si Tunan awalnya akan pergi, tetapi ketika dia mendengar, saudara Wang, tubuhnya bergetar dan dia berhenti. Matanya mengungkapkan cahaya misterius dan bergumam pada dirinya sendiri, seseorang bernama Wang. Siapa nama saudara laki-laki Wang yang kamu bicarakan? Si Tunan berbalik ke arah Tuan Yi Chen, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan tahu begitu aku melihatnya. Setelah dia berbicara, dia mengambil langkah dan menyerang istana tempat Wang Lin berada. Jika si Tunan tidak pergi ke Wang Lin, Master Halloween tidak akan muncul. Dia sudah terluka, jadi tidak mungkin dia membantu ketiga saudara Chen. Namun, sekarang si Tunan sudah mendekati Wang Lin, dia harus bertindak. Orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasinya cukup terbuka tentang berbagai hal. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Wang Lin, dia merasa sangat kompleks. Wang Lin telah membiarkannya pergi 2 kali. Meskipun itu hanya untuk mendapatkan bantuannya di negeri roh iblis, dialah yang melakukan kesalahan 2 kali, jadi dia tidak menyimpan dendam. Oleh karena itu, jika dia tidak bertindak sekarang, itu tidak masuk akal. Mata Master Halloween berbinar dan dia menyerah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika si Tunan berada dalam jarak 5 km dari istana Wang Lin, dia muncul di hadapan si Tunan. Ekspresi Master Halloween tenang saat dia perlahan berkata, rekan kultivator, karena kamu sudah mengambil orang yang kamu inginkan, yang terbaik adalah pergi. Mata si Tunan menyipit, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan ketidaksabaran, dan dia berteriak, jika kamu tidak terluka, kamu hampir tidak memenuhi syarat, tetapi saat ini kamu tidak memenuhi syarat untuk memblokir saya. Saat si Tunan berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tanpa ragu-ragu. Jari dunia bawah. Seperti yang ditunjukkan jari ini, langit berubah warna dan aura kematian yang pekat memenuhi dunia. Jari dunia bawah sekarang memiliki kekuatan yang besar setelah disempurnakan oleh si Tunan. Meminjam sepotong kehidupan yang muncul di tanah yang penuh dengan kematian, itu membuat jari dunia bawah mengandung sedikit jejak kehidupan. Hasilnya, ia membentuk yin dan yang miliknya sendiri dan menjadi mantra ganas yang ditembakkan langsung ke Master Halloween. Tangan Master Halloween membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dan bertabrakan dengan jari dunia bawah. Terdengar ledakan keras, dan tubuh Master Halloween bergetar dan dia terpaksa mundur beberapa puluh kaki. Namun, jari dunia bawah tidak berpengaruh sama sekali dan terus mengejarnya setelah jeda singkat. Penghinaan memenuhi mata si Tunan saat dia berteriak, perubahan dunia bawah.
Setelah dia berbicara, angin dunia bawah dengan cepat menyusut dan aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Ekspresi Master Hollow Wind berubah drastis. Dia secara alami melihat bahwa angin ini tidak normal dan mundur tanpa ragu-ragu. Si Tunan tidak memperhatikan Master Hollow Wind dan langsung melangkah menuju istana Wang Lin. Tasan dan kepala besar ingin mencegat, tapi si Tunan melambaikan lengan bajunya. Kepala besar terlempar, namun Tasan mampu mempertahankan posisinya. Bagaimanapun, dia adalah penjaga surgawi. Lalu dia melayangkan pukulan. Pukulan ini menciptakan ledakan sonik yang mengarah ke si Tunan. Si Tunan terkejut ketika dia dengan hati-hati melihat ke arah Tasan sebelum menunjuk ke arahnya. Tubuh Tasan gemetar dan dia terpesona. Menarik, pembersih nirwana, pencabut nirwana, dan boneka dengan tubuh yang begitu kuat. Saya benar-benar harus melihat kultivator bernama Wang yang dijaga oleh mereka. Saat si Tunan tertawa, dia melangkah dalam jarak 1000 kaki dari istana. Saat dia mendarat, si Tunan terkejut, dan dia memasang ekspresi yang sangat aneh dengan mulut terbuka. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lagi pula, apa yang dia lihat dengan inderanya sangat berbeda dengan melihatnya secara langsung. Si Tunan hendak berbicara, tetapi peluit keras terdengar dari istana. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan, dan mereka memenuhi langit dan bergegas ke Sitnan. Sialan. Si Tunan hendak mundur, tapi ada terlalu banyak batasan. Mereka semua bergegas ke arahnya seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka menyegelnya. Si Tunan tersenyum masam dan memutuskan untuk tidak mundur. Dia membuka tangannya dan pusaran raksasa muncul di hadapannya. Pusaran ini berputar sangat cepat, dan saat si Tunan mengayunkan tangannya, pusaran tersebut runtuh, mengirimkan gelombang riak. Semua batasan yang menyentuh riak-riak ini runtuh, dan dalam sekejap, semua batasan tersebut runtuh. Situ hendak berbicara ketika ekspresinya berubah dan suara perempuan yang tajam terdengar dari istana. Jeritan ini menembus langit yang tinggi, dan bahkan si Tunan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Tepat pada saat ini, pintu istana tiba-tiba terbuka. Seorang wanita mengenakan pakaian perak menembakkan sinar perak ke arah si Tunan. Mata si Tunan menyipit saat dia melambaikan tangan kanannya dan mundur. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah wanita itu, menciptakan lingkaran cahaya, dan dia berteriak, "Jari jebakan surgawi." Cincin cahaya ini bersinar ungu dan mengeluarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Saat si Tunan berbicara, ia melesat ke arah mayat perempuan. Seperti yang ditunjukkan si Tunan, cincin itu menghilang, tetapi sesaat kemudian, cincin itu muncul di sekitar wanita itu. Itu menjebak wanita itu di dalam dan tanpa ampun menyusut. Cincin itu tiba-tiba berlipat ganda dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan dalam sekejap mata, cincin itu berubah menjadi cincin yang tak terhitung jumlahnya yang menjebaknya. Namun, wanita ini tidaklah sederhana. Dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan gunting. Gunting itu terbang mengelilinginya, memotong cincinnya. Mengambil waktu ini, si Tunan meludah ke tanah dan tersenyum masam. Sial, apa ini? Saya gagal mengenali seseorang yang saya kenal. Dengan itu, dia berjalan melewati wanita itu dan langsung menuju ke istana. Ketika dia mendekat, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk dengan jarinya sambil tertawa. Ambil jari gemetar gunungku. Dengan ujung jarinya, bayangan gunung megah muncul di belakang si Tunan. Gunung itu begitu besar hingga hampir menghubungkan langit dan bumi. Kemudian bayangan itu dengan cepat mengembun di jari si Tunan. Pada akhirnya, ketika gunung itu benar-benar lenyap, kekuatan jari ini mencapai puncaknya. Jari ini seperti gunung yang runtuh. Tawa yang sangat ceria datang dari dalam istana dan aura hiruk-pikuk meledak dari dalam. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, menyebabkan gelombang kejut yang tak terbayangkan menyebar. Gelombang kejut tersebut menyebabkan debu menutupi area sekitar istana Wang Lin. Semua pecahan batu berserakan ke segala arah. Tubuh si Tunan bergetar dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur 1000 kaki sebelum kekuatan yang kuat itu hilang. Meski begitu, tangan kanannya masih gemetar dan mati rasa. Mantra macam apa ini? Hanya kekuatan tubuh yang tidak hanya mematahkan mantra Mountain Tremble milikku, bahkan membuatku mundur. Kapan bocah ini menjadi begitu kuat? Kegembiraan memenuhi mata si Tunan saat dia tertawa dan melompat ke udara. Dia menunjuk dan tersenyum. Gunung gemetar itu digunakan hanya dengan sebagian dari kekuatanku. Saat ini, saya akan membiarkan Anda melihatnya dengan kekuatan penuh. Saya menghabiskan waktu lama untuk memahami mantra ini di planet terlantar yang lebih buruk dari kotoran burung untuk menyempurnakannya. Oke,
Tawa Wang Lin datang dari bawah dan dia terbang ke udara. Ketika dia melihat si Tunan, sedikit kegembiraan dan keakraban muncul di matanya. Si Tunan tersenyum, namun kekaguman dan kegembiraan melihat Wang Lin setelah bertahun-tahun masih terungkap melalui ekspresinya. Keduanya saling memandang di udara. Terkadang, saudara tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya membutuhkan satu tatapan untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka. Segala sesuatu yang terjadi di planet Suzaku bergema di hati mereka berdua hampir di waktu yang bersamaan. Jari gemetar gunung. Si Tunan tertawa ketika tangan kanannya menunjuk ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seluruh planet bergetar dan jiwa-jiwa pegunungan terbang keluar. Sebuah ilusi muncul di sekitar si Tunan. Pegunungan muncul di sebelah si Tunan. Jumlahnya ratusan ribu. Si Tunan tiba-tiba memanggil semua jiwa gunung di planet ini ke sini. Mereka tampak seperti Fata Morgana dan tampak sangat nyata. Saat dia menunjuk, jiwa-jiwa gunung ini mengeluarkan aura kuno yang dengan cepat berkumpul. Mereka terkondensasi menjadi kekuatan yang kuat yang melesat ke arah Wang Lin. Jari ini adalah mantra kuat yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet roh air. Kekuatan jari gemetar gunung ini menyebabkan mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia mencengkeram tangannya dan langit bergemuruh. Seolah-olah Wang Lin sedang memegang langit di tangannya. Episode 993 Racun. Sambil memegang tangan kanannya, Wang Lin berjalan ke depan dan melayangkan pukulan ke depan. Terjadi ledakan keras yang bergema di antara dunia. Ilusi lengan dewa kuno muncul di hadapan Wang Lin seolah-olah pukulan itu adalah pukulan dewa kuno. Boom, boom, boom. Suara yang mengguncang bumi ini menggantikan semua suara lain di planet roh air dan bergema di telinga semua orang. Jari gemetar gunung si Tunan yang mengumpulkan semua jiwa gunung di planet ini bertabrakan di depan tinju Wang Lin. Gelombang kejut yang kuat menyebar, menyebabkan gelombang dahsyat muncul di lautan. Si Tunan tertawa dan mundur. Ada kekaguman di matanya dan dia tersenyum. Kami sudah lama tidak bertemu. Wang Lin, aku tidak bertemu denganmu selama ratusan tahun, dan kamu benar-benar mengejutkanku hari ini. Wang Lin juga mundur dan tertawa. Sepertinya kamu telah memasuki kultivasi pintu tertutup selama ratusan tahun ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum bahagia. Wang Lin sudah lama tidak bahagia. Reuninya dengan si Tunan membuatnya teringat akan persahabatan lama mereka, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Si Tunan masih sama. Dia sangat arogan dan hanya memiliki sedikit teman dekat, bahkan teman-teman dekatnya pun sudah lama kehilangan kontak dengan mereka. Wang Lin agak istimewa karena keduanya telah mengalami banyak situasi hidup dan mati bersama. Sekarang dia melihat kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat seperti itu, dia sangat bahagia. Atas undangan Wang Lin, keduanya terbang ke kejauhan, membuat semua orang bingung. Secara khusus, ketiga saudara Chen dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Baru setelah sekian lama mereka bertiga tersenyum kecut. Mereka semua adalah kultivator Nirvana Skrier dan semuanya sangat cerdas. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa ketika si Tunan mengatakan dia mengambil Zhou Sue dan Ling Er sebagai saudaranya, ada kemungkinan 80% bahwa saudaranya adalah Wang Lin. Master Halloween hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat wanita berbaju perak yang keluar dari mantra si Tunan dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Semuanya tersebar. Pada saat ini, Wang Lin dan si Tunan duduk di puncak tempat Wang Lin memahami Sunderet Night. Angin gunung menerpa pakaian mereka saat keduanya bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi pada mereka selama ratusan tahun ini. Ada meja giok putih di antara mereka berdua dengan kendi anggur dan barang-barang lain yang dibawakan si Tunan. Setelah dia minum, dia berseru, "Saya tidak berpikir banyak hal akan terjadi setelah Anda pergi ke planet Tian Yun. Akan lebih baik jika kamu mengikutiku dan bersenang-senang menjadi raja." Wang Lin mengambil cangkir anggur dan minum seteguk sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika bukan karena beberapa hal tak terduga dalam perjalanan ke planet Tian Yun, saya tidak akan memiliki kultivasi saya saat ini." Si Tunan menampakkan ekspresi seperti senyuman yang bukan senyuman, lalu dia meletakkan cangkir wine dan tertawa. "Saya mendengar tentang perang antara All Heaven dan aliansi di planet Feng Luan dan tentang ketenaran Thunder Celestial of All Heaven. Aku tidak menyangka itu kamu." Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tersenyum. "Saya hanya beruntung. Namun, kultivasimu agak aneh. Kamu hanya berada di puncak tahap pertengahan Nirvana Skrier, tapi bahkan aku pun panik dengan kekuatan pukulan itu. Meskipun si Tunan baru berada pada tahap awal pembersih Nirwana, bakatnya terlalu bagus.
Dia juga belajar dengan susah payah selama kultivasi pintu tertutupnya, sehingga dia berada di puncak tingkat kultivasinya. Jika dipaksa terpojok, dia bahkan bisa melawan para kultivator pembersih nirwana tingkat menengah, hanya saja harganya akan mahal. Pertarungan antara Wang Lin dan Si Tunan hanya sebatas kecil saja. Namun, Si Tunan jelas bisa merasakan kekuatan mengejutkan yang tersembunyi di dalam diri Wang Lin. Bahkan dengan kesombongan Si Tunan, dia terkejut. Setelah lebih dari 1000 tahun, pemuda di masa itu telah kehilangan semua kenaifannya dan menjadi seorang kultivator sejati. Saat Si Tunan sedang kesurupan, seolah-olah dia melihat anak sederhana yang baru saja mengambil mutiara penentang surga. Kemudian pemuda itu melintas dan menjadi pemuda sederhana di sekte Hang Yue yang tidak memahami dunia kejam dari kultivator. Pemuda yang kehilangan orang tuanya dan kehilangan tubuhnya sebelum diselamatkan oleh Si Tunan. Kemudian pemuda ini menempuh jalur pembantaian hingga hampir menjadi monster. Pemuda yang menemukan kembali dirinya setelah menemukan wilayah kekuasaannya. Pemuda yang perlahan-lahan menjadi terkenal di planet Suzaku dan akhirnya mencapai puncak untuk membangunkannya, Si Tunan. Si Tunan menghela nafas sambil menatap Wang Lin. Dia tidak bisa tidak memikirkan hari keberangkatan mereka. Yang satu pergi ke planet Tian Yun untuk menjadi murid dan yang satu lagi pergi ke planet Feng Luan untuk menikmati hidup. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu, dan hari ini, keduanya bersatu kembali. Selain persahabatan yang tidak berubah, segalanya telah banyak berubah. Kehidupan seseorang hanyalah ini. Saat Wang Lin memandang Si Tunan, kenangan masa lalu juga terlintas di benaknya. Kenangan ini terlalu tua, tapi Wang Lin mengingatnya dengan jelas. Dia tidak bisa melupakan apa yang pernah dia katakan di bawah langit malam. Saya, Wang Lin, tidak akan pernah tunduk pada langit atau memberi hormat kepada hantu atau dewa manapun. Saya hanya tunduk pada orang tua saya dan memberikan penghormatan kepada situ. Si Tunan telah terlalu banyak membantunya. Jika bukan karena situ, Wang Lin akan mati di Zhao dan tidak akan pernah mencapai prestasi seperti sekarang. Jika bukan karena situ, akan sulit bagi Wang Lin untuk melangkah ke tahap awal dari langkah pertama, kondensasi Qi, pembentukan fondasi, formasi inti, dan jiwa yang baru lahir. Tanpa landasannya, akan sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Jika bukan karena jari kematian, iblis, dan dunia bawah situ, serta cara menggunakan mantra dan harta karun, akan sulit bagi Wang Lin untuk mendapatkan pijakan di planet Tian Yun. Jika bukan karena situ, ketika Wang Lin diserang oleh iblis tersebar di tanah roh iblis, dia akan mati tanpa jari dunia bawah. Ada juga mutiara penentang surga. Jika Si Tunan memiliki keserakahan, dia tidak akan membiarkan Wang Lin menyimpan harta karun misterius tersebut. Jika Situ mengambilnya dari Wang Lin akan mati. Karena itu, Situ hanya tersenyum dan mengatakan satu hal. Aku menghadiahkan ini padamu. Saat kenangan masa lalu muncul kembali, kedua orang di puncak terdiam. Angin bersiul, namun tak mampu menghilangkan emosi yang mereka rasakan. Emosi ini semakin kuat, hingga bagaikan selubung asap yang akan melekat selamanya di hati mereka, melambangkan persahabatan abadi mereka. Saat angin pegunungan bertiup, keduanya minum satu demi satu cangkir. Setelah hening beberapa saat, keduanya tertawa. Teman sejati tidak perlu banyak bicara. Secangkir anggur dan tawa saja mampu membuat mereka membuang segala kesedihan, hanya menyisakan kegembiraan. Seorang pria tidak bisa mempunyai kekasih, tapi dia tidak bisa tanpa sahabat sejati. Si Tunan tidak mempertanyakan lebih lanjut tentang anehnya kultivasi Wang Lin. Dia menyela kata-kata Wang Lin sambil meminum secangkir anggur dan tersenyum. Apalagi yang perlu dibicarakan di antara kita, dua bersaudara. Ketika saya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di planet Feng Luan, pertama kali saya memikirkan Anda. Nanti, kamu dan aku pasti akan membantai kita kembali ke planet Feng Luan. Wang Lin tersenyum dan mengangguk tanpa bertanya lebih banyak. Dia mengobrol dengan Si Tunan sambil minum anggur hingga larut malam. Bulan cerah tergantung di langit, bersinar terang. Meski dingin, namun juga sangat sunyi. Berbincang tentang kehidupan bersama seorang teman membuat pikiran Wang Lin terasa damai. Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan hangat ini. Kehangatan seperti ini muncul dengan sendirinya saat bersama teman lama. Seolah-olah dia kembali ke planet Suzaku, tempat nasib dia dan Si Tunan dikaitkan. Kamu juga terkenal di sistem bintang All Heaven, dan bisa dikatakan kamu bersenang-senang di sana. Tapi malangnya awalnya saya sedang bersenang-senang di planet Feng Luan tetapi secara tidak sengaja melihat beberapa wanita sialan itu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar di dunia kultivasi. Saya tidak terlalu peduli.
Bukankah aku hanya melihat beberapa kali lagi, bukankah aku baru saja mengukir gambarnya menjadi batu giok? Si Tunan merasa tertekan saat dia meminum seteguk besar anggur. Hanya itu yang kulakukan, namun mereka mengeluarkan perintah pembunuhan untuk memburuku siang dan malam. Itu memaksaku untuk bersembunyi, dan aku bahkan tidak bisa bertindak seperti raja dengan damai. Akhirnya, aku terpaksa mengubah lokasi kultivasi tertutup sesekali. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, saya seperti seekor tikus yang berlari dari satu planet ke planet lain. Planet-planet yang penuh dengan energi spiritual dan planet-planet terbengkalai tanpa energi spiritual apapun, saya telah mengunjungi semuanya. Si Tunan menjadi marah ketika membicarakan hal ini, jadi dia hanya mengambil kendi dan minum sebentar. Kemudian dia meletakkannya dan dengan penuh kebencian berkata, setelah saya keluar dari kultivasi pintu tertutup, saya membantai jalan menuju planet Feng Luan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dan mereka mendapatkan beberapa pembantu, membuatku menderita kerugian besar. Ketika si Tunan sampai pada titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Wang Lin dengan kasar menebak ceritanya sebelum matanya menyipit dan dia mengerutkan kening. Dia meraih tangan kanan si Tunan dan dengan hati-hati menyebarkan inderanya. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi semakin aneh. Si Tunan tersenyum kecut dan meminum secangkir sebelum dia berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin merenung sejenak saat kilatan rasa dingin muncul di matanya bersamaan dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangguk dan berkata, racun macam apa yang begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengeluarkannya bahkan dengan kultivasimu. Si Tunan meletakkan cangkir anggurnya dan tersenyum kecut. Saya tidak tahu dari mana wanita sialan dari planet Feng Luan itu mendapatkan racun ini. Saya memeriksa banyak catatan dan menemukan bahwa racun ini disebut surga ketujuh. 3 hari di surga, lalu 3 hari di neraka. Sial, selama beberapa hari ini, aku benar-benar berharap aku mati. Racun ini adalah sisa dari alam surgawi, dan sebelum alam surgawi runtuh, itu adalah racun yang dibuat dengan memurnikan benda langit yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun. Racun ini tidak berpengaruh pada manusia, tetapi menargetkan makhluk surgawi. Setelah racun ini masuk ke dalam tubuh, tidak mungkin dikeluarkan secara paksa, karena sudah menyatu sempurna dengan jiwa asal seseorang. Efek utama dari surga ketujuh ini adalah pada 3 hari surga dan 3 hari neraka. Selama 3 hari pertama, Anda akan berada dalam keadaan ilusi dan menyia-nyiakan seluruh kekuatan mental Anda. Kemudian Anda menghabiskan 3 hari berikutnya sekarat. Pada hari ketujuh, jiwa asalmu hancur total. Meskipun kamu membutuhkan 7 hari untuk mati, tetapi saat kamu diracuni, kamu kehilangan semua kultivasimu. Kalau begitu, kamu, Wang Lin memandang si Tunan. Jelas sekali si Tunan tidak kehilangan kultivasinya. Episode 994 Mabuk. Situ tersenyum pahit. Ketika dia mengambil kendi anggur, dia menemukan bahwa tidak ada anggur yang tersisa. Jadi dia mengeluarkan kendi besar dari tasnya dan membuka segelnya. Dia meminumnya langsung dan membiarkan anggurnya menetes ke sudut mulutnya. Setelah meletakkan kendi anggur, dia menghela nafas dan berkata, untungnya, lelaki tua ini pintar dan menemukan cara ekstrim untuk melawan racun ini. Saya menggunakan seorang kultivator wanita sebagai tungku kultivasi saya. Melalui metode kultivasi berpasangan khusus, saya dapat Mi Surga ketujuh, membuatnya tetap berada di tahap pertama. Beginilah caraku menundanya sampai sekarang. Niat membunuh dalam tatapan dingin Wang Lin meledak saat dia menatap bintang-bintang. Niat membunuhnya terhadap planet Feng Luan yang mendorong si Tunan ke kondisi ini sungguh mengerikan. Wang Lin perlahan bertanya, apakah planet Feng Luan memiliki kultivator nirvana saterer? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kultivator penghancur nirwana, paling banyak pembersih nirwana tingkat menengah. Bahkan tidak ada kultivator pembersih nirwana tahap akhir atau puncak tahap akhir. Hanya saja, ada banyak kultivator pembersih nirwana di planet Feng Luan, dan ditambah pembantu mereka, ada lebih dari 10. Wang Lin mencibir sambil mengangguk dan berkata, kita pasti harus membalas dendam, tapi yang lebih penting, kita harus fokus pada cara menghilangkan racunmu. Mata si Tunan berbinar dan dia berkata, saya punya beberapa rencana mengenai hal ini. Wanita-wanita sialan dari planet Feng Luan itu punya racunnya tapi tidak punya penawarnya. Penangkal sebenarnya harusnya ada di alam surgawi. Setelah alam surgawi hujan terbuka, saya akan menuju ke sana dan mungkin saya bisa menemukannya. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia bertanya, alam surgawi. Apakah racun ini dimurnikan oleh alam surgawi hujan? Si Tunan mengangguk dan berkata,
dari catatan yang saya temukan, itu disempurnakan oleh alam surgawi hujan. Wang Lin merenung sedikit. Dia masih memiliki pagoda dari Zhou Yi. Di dalamnya tergeletak mayat Dewa Langit King Xuang. King Xuang adalah penguasa surgawi dari alam surgawi hujan. Dulu, aku menemukan berbagai petunjuk yang menunjukkan fakta bahwa di dalam gua misterius di negeri roh iblis itu terdapat kaisar langit terkuat dari masa lalu, Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah ayah King Xuang, dan dia mungkin punya cara untuk menghidupkannya kembali. Begitu dia bangkit kembali, akan mudah untuk menyembuhkan racun ini. Mata Wang Lin bersinar saat dia melihat ke arah Si Tunan dan perlahan berkata, mungkin tidak perlu pergi ke alam surgawi hujan untuk menemukan penawarnya. Pada saat ini, dia memberitahu Si Tunan apa yang terjadi di negeri roh iblis, serta kesimpulannya sendiri. Saat Si Tunan mendengarkan, ada cahaya misterius di matanya. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia merenung sedikit dan tersenyum. Boleh juga. Saya akan mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, meski tidak ada hal seperti itu, aku tetap akan pergi ke negeri roh iblis bersamamu. Sekarang kita mungkin bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun planet Feng Luan, mereka tidak dapat melarikan diri. Niat membunuh di dalam mata Wang Lin sangat kuat. Dia selalu menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Namun, sejak Si Tunan didorong ke keadaan seperti itu, mereka telah menyentuh keuntungannya. Mereka mulai minum dan mengobrol lagi di puncak hingga fajar menyingsing. Setelah Si Tunan selesai meminum kendi anggur terakhir di tasnya, dia menatap Wang Lin sebentar sebelum mengungkapkan senyuman aneh. Aku berkata, Lin kecil, mungkinkah kamu, sepotong kayu, telah memperoleh pencerahan? Wang Lin terkejut, dan tanpa sadar dia mengusap hidungnya. Dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Si Tunan. Jangan konyol. Jika kamu mengatakan tujuanmu datang ke planet roh air bukanlah kedua gadis itu, aku tidak akan mempercayaimu. Si Tunan mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Awalnya aku ingin mengambil kedua gadis itu untuk menjadikan mereka selirmu, tapi menurutku kamu tidak akan bergerak lebih cepat dariku. Anda sudah datang ke sini. Meski mendapatkan keintiman sebagai orang berpengaruh tidaklah buruk, aku tetap harus memarahimu. Kamu sudah tidak muda lagi, namun kamu masih memainkan permainan mengejar gadis ini. Jika itu aku akan langsung mengambilnya. Nanti, setelah nasinya matang, lalu bagaimana jika dia tidak mau? Bahkan jika dia tidak bersedia, dia tetap harus rela demi lelaki tua ini. Si Tunan mendengus dan melanjutkan, mengingat kembali ketika saya menjadi Suzaku, saya melakukan ini berkali-kali. Jika saya menyukainya, saya akan mengambilnya. Siapa yang berani mengatakan tidak? Wang Lin tersenyum masam. Dia terlalu memahami Si Tunan dan tidak meragukan Si Tunan telah melakukan hal seperti itu. Setelah batuk kering, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide apapun tentang kedua junior itu. Hanya saja salah satu dari mereka agak ditakdirkan bersamaku, tapi bukan sebagai partner Dao. Setelah dia berbicara, ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memikirkan Li Muwan, yang berada di dalam peti mati yang menghindari surga. Lalu ada juga Liu Mei, yang membuatnya merasa sangat kompleks dan selalu membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Liu Mei mungkin belum mati. Wang Lin melihat ke langit. Dia menyadari hal ini setelah kembali ke sistem bintang aliansi. Itu adalah semacam intuisi, perasaan akan masa depan yang diperolehnya setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan memasuki langkah kedua. Si Tunan secara alami melihat rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam mata Wang Lin dan menghela nafas. Dia tahu sedikit tentang masalah antara Wang Lin dan Li Muwan. Inilah mengapa dia ingin mencari kultivator wanita yang cocok untuk saudaranya, sehingga Wang Lin bisa menjauh dari kesedihan itu. Dia tidak tahu bahwa sebelum kesedihan Wang Lin bisa sembuh, kesedihan itu tanpa ampun dirobek lagi oleh Liu Mei. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki yang selamanya terpatri dalam jiwanya. Kehidupan cinta Wang Lin sangat menyedihkan. Kepergian Li Muwan memungkinkan dia untuk belajar menghargai, tetapi pada saat dia memahaminya, orang yang dia sayangi telah tiada. Jenis kehidupan di mana seseorang hidup sendirian di antara bintang-bintang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami tanpa menjalani kehidupan seperti itu sendiri. Interaksinya dengan Liu Mei membuatnya sangat kesakitan. Dia menghabiskan 100 tahun untuk menyelesaikan kebencian yang dimiliki Wang Pin, tetapi hal itu tidak dapat menghilangkan rasa sakit di hati Wang Lin. Dia mengambil kendi anggur terakhir di atas meja dan tanpa ampun meminumnya. Dia meletakkannya dengan keras dan tertawa.
Situ, kamu pernah mengajariku bahwa dunia kultivasi itu kejam dan dijalankan berdasarkan hukum rimba. Jika seseorang lalai sejenak, ia akan binasa. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menjadi tanpa ampun dan kejam. Hanya dengan begitu Anda memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Saya telah belajar bagaimana menjadi ganas, dan saya telah membantai selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi. Aku juga belajar tentang kesepian, tapi aku telah kehilangan terlalu banyak. Saya telah kehilangan orang tua saya, keluarga saya, kekasih saya, anak saya, kebahagiaan saya, segalanya bagi saya. Terkadang, saya bertanya pada diri sendiri, apa yang saya cari? Situ Nan diam-diam merenung sambil menatap Wang Lin. Dia membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu sombong dan sombong, tapi hatinya terguncang oleh kata-kata Wang Lin. Saat ibu dan ayah meninggal, saya sangat terpukul, namun terlalu lemah untuk mengubah apapun. Saya hanya bisa mengubah kemarahan itu menjadi api iblis sampai api itu meletus. Ketika Limuan meninggal, saya tidak dapat mengubah nasib dan memulihkannya dari siklus reinkarnasi. Aku hanya bisa tak berdaya melihatnya menjadi tua sampai dia meninggal. Kamu masih belum tahu bahwa karena kecelakaan antara aku dan Liu Mei, dia hamil dengan darah dagingku. Namun, yang dikirimkan kepadaku adalah jiwa yang telah menyerap kebencian selama ratusan tahun. Seorang anak yang membenci ayahnya. Semua ini disebabkan oleh kultivasi. Jika saya tidak berkultivasi, meskipun saya sudah menyatu dengan bumi saat ini, kesedihan ini tidak akan menimpa saya. Wajah Wang Lin dipenuhi kepahitan. Dia tidak bisa mengatakan hal ini kepada orang lain di dunia ini. Hanya satu orang yang akan membiarkan dia melampiaskan semua kepahitan yang dialaminya selama 1000 tahun ini, dan orang itu adalah Situ. Hanya Situ, orang yang telah menyaksikannya mulai dari remaja bodoh hingga ia berjalan di jalur kultivasi yang sebenarnya dan akhirnya meninggalkan planet Suzaku. Sementara Situ Nan merenung, dia mengambil kendi anggur dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerimanya dan meminum seteguk besar lagi sebelum tertawa. Kultivator bahkan tidak bisa merasa mabuk saat minum. Tawanya melayang di udara dan dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Jika kamu ingin mabuk, aku akan membiarkanmu mabuk. Situ Nan menyentuh tasnya dan segera mengeluarkan botol giok ungu dan meletakkannya di atas meja. Anggur ini dibuat di alam surgawi, dan tidak banyak yang tersisa. Saya menemukannya secara tidak sengaja, dan meskipun tidak dapat meningkatkan kultivasi, satu tetes sudah cukup untuk membuat Anda merasa mabuk seperti manusia. Situ Nan mengirimkan anggur ke Wang Lin. Wang Lin, denganku di sini, kamu bisa mabuk sekali. Wang Lin mengambil botol itu, dan tanpa melihatnya, dia meminumnya seteguk. Saat seteguk anggur ini masuk ke tenggorokannya, dia merasakan rasa pedas naik di tenggorokannya. Kemudian udara panas berkumpul di perutnya dan naik ke seluruh tubuhnya. Kultivasi, tahukah Anda bahwa saya pernah mengirimkan Abu seorang teman lama ke kampung halamannya? Tahukah kamu apa yang ku dengar, Situ? Wang Lin mengambil botol itu dan meminumnya sekali lagi. Kepahitan memenuhi matanya. Pohon aprikot mekar dengan bunga berwarna putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Daois. Tahun lalu, Lang yang kedua mendaki gunung, dan setahun kemudian, Lang yang pertama menjadi sekantong tulang. Tangisan putrinya menemani orang mati tetapi menjadikan peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh para penganut Taoisme. Kalau ditanya umurku, aku masih belum menemukan Daoku. Anjing menggonggong, kucing mencakar, menakuti penganut Taoisme di rumah. Sajak anak-anak yang keluar dari mulut Wang Lin mengandung sedikit kesedihan. Jejak ketidakberdayaan dan pencerahannya selama lebih dari 1.300 tahun berkultivasi. Saat Situ Nan mendengar ini, tangannya gemetar. Berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Berapa banyak situasi hidup dan mati yang saya hadapi untuk mencapai tingkat kultivasi saya saat ini? Apakah semuanya sepadan? Saya tidak berani bertanya. Saya tidak berani memikirkan kebahagiaan yang akan saya dapatkan jika saya tidak berkultivasi. Karena saya telah memasuki kehidupan seorang kultivator, terlalu sulit untuk berhenti. Terlalu banyak hal yang memaksaku untuk melanjutkan. Jika saya menjadi penakut, saya tidak akan bisa terus berkultivasi. Situ, aku punya anak yang tidak akan pernah kamu temui. Namanya Wang Ping. Saya sendiri yang menamainya agar dia bisa hidup bahagia dan damai sebagai manusia biasa. Tidak pernah berkultivasi. Selama masa hidupnya, dia bertanya kepada saya 3 kali mengapa dia tidak bisa berkultivasi. Mengapa?
Apakah karena dia tidak bisa berkultivasi atau karena saya tidak ingin dia menjadi seperti saya? Wang Lin memegang cangkir anggur dan meminum semuanya. Dia merasakan sedikit pusing di kepalanya. Satu-satunya saat dia merasa mabuk seperti ini adalah ketika dia diam-diam meminum anggur beras ayahnya ketika dia masih kecil. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Apa yang saya kejar adalah sesuatu yang hanya saya yang tahu. Tubuh Wang Lin bergoyang. Dia mabuk. Episode 995 jiwa. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, si Tunan telah tinggal di planet roh air selama 2 bulan. Pada hari ini, ketika formasi Sekte Nasib Surgawi dibuka, Yang Maha Melihat secara pribadi mengirimkan undangan. Semua monster tua yang memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Roh Iblis menerima undangan. Dalam 10 hari, Tanah Roh Iblis akan terbuka dan kita akan memasuki Gua Surgawi. Hanya ada satu baris dalam undangan ini, tetapi hal itu memicu badai di antara mereka yang menerimanya. Fakta bahwa ada Gua Surgawi di dalam Tanah Roh Iblis tidak tersembunyi di antara monster-monster tua ini. Hampir semuanya mengetahui beberapa hal, dan beberapa menduga masih ada makhluk surgawi yang hidup di dalam. Kebanyakan orang menduga makhluk surgawi ini adalah Kaisar Langit King Lin. Namun, ini hanya dugaan. Tidak ada bukti konklusif yang membuktikan semuanya. Tapi ini cukup membuat jantung monster tua ini berdebar kencang dan membuat darah mereka mendidih. Ada sejumlah besar harta karun surgawi dan mantra surgawi di dalam gua surgawi, tapi bukan itu yang paling menarik perhatian monster tua ini. Yang benar-benar membuat monster-monster tua itu bersemangat adalah benda langit yang mungkin ada di dalamnya. Jika orang di dalamnya benar-benar Kaisar Langit King Lin, makhluk surgawi terkuat di 4 alam surgawi, maka mereka mungkin akan menemukan rahasia untuk mencapai langkah ketiga di tubuhnya. Inilah yang menarik monster tua seperti All Seer. Menurut penjelajahan mereka selama bertahun-tahun, beberapa monster tua ini memiliki banyak informasi mengenai apakah King Lin benar-benar ada di dalam gua. Fakta bahwa King Lin tidak mati selama runtuhnya alam surgawi menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Meskipun dia tidak terbunuh, dia terluka parah, jadi dia harus mencari tempat untuk memasuki kultivasi pintu tertutup. Segala macam tanda menunjuk ke gua surgawi di Tanah Roh Iblis. Untuk dapat memasuki gua mantan Kaisar Langit terkuat, dan Kaisar Langit itu belum pulih dari luka seriusnya. Stimulasi semacam ini sangat menggairahkan para kultivator kuat ini. Terlebih lagi, setelah memasuki Tanah Roh Iblis berkali-kali, mereka hampir yakin orang di dalam gua surgawi belum pulih. Ketika Yang Maha Melihat mengirimkan undangan, Ling Tianhou keluar dari kedalaman planet. Dia memiliki ambisinya sendiri tentang negeri roh iblis. Dia juga sudah mengirimkan undangannya dan menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba ada lebih banyak kultivator di sekitar planet Tianyun. Kebanyakan dari mereka berasal dari planet kultivasi lain. Sangat sedikit yang diundang dan banyak pula yang datang tanpa diundang. Tidak mungkin membuatnya sehingga orang luar tidak mengetahui hal ini. Namun, saat ini pertarungan antara All Heaven dan Aliansi menjadi semakin sengit. Pertempuran kecil terjadi sepanjang waktu, dan terkadang berujung pada pertempuran berukuran sedang. Akibatnya, hanya beberapa kultivator kuat yang datang. Selain itu, status All Seer sebagai tetua aliansi membuat beberapa kultivator kuat tidak berani datang untuk mencoba ikan di perairan yang bermasalah ini. 10 hari berlalu dengan cepat, dan para kultivator sudah berkumpul di pintu masuk. Ketika para kultivator tiba, semakin banyak orang muncul di sini. Bahkan para kultivator dalam jangkauan planet Tianyun datang. Mereka semua berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh manfaat dari lahan yang dibuka pada waktu yang tidak teratur ini. Pada hari ke-10, All Seer tiba. Dia datang sendiri saat dia melangkah melewati kehampaan. All Seer berjubah putih tiba dengan penampilan sangat tenang. Rambut abu-abunya tergerai di belakangnya, membuatnya tampak seperti dewa sejati. Selain itu, ada trisula sehitam tinta di bawah kakinya. Setiap langkahnya akan mendarat di trisula. Semua kultivator yang mengetahui All Seer tahu bahwa dia jarang menggunakan harta karun. Dia bisa mengguncang dunia hanya dengan mantra surgawinya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ketika pandangan semua orang terfokus pada trisula di bawah kaki Yang Maha Melihat, mereka terkejut. Namun, tidak ada yang membicarakannya, dan mereka menyingkir agar All Seer tiba di atas Laut Roh Iblis Timur. Di bawah All Seer adalah Laut Roh Iblis Timur. Tidak ada hisapan dari pusaran di sini, itu adalah gerbang menuju Tanah Roh Iblis. Kemunculan All Seer menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Ekspresi All Seer netral. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan.
Dia menatap Laut Roh Iblis Timur seolah sedang merenung. Tak lama kemudian, fluktuasi energi asal datang dari kejauhan dan monster tua datang satu per satu. Salah satunya adalah lelaki tua yang duduk di atas labu yang ada di sana ketika Wang Lin kembali. Saat ini, ada 9 orang dari sekte di belakang lelaki tua itu. Dia melayang ke atas Laut Roh Iblis Timur dan menyapa Sang Maha Melihat. Sang Maha Melihat tersenyum dan mengangguk. Mereka tidak lagi berbicara setelahnya. Sekitar 15 menit setelah lelaki tua itu muncul, awan merah muncul di kejauhan. Awan merah ini dibentuk oleh mantra, jadi tidak aneh jika awan itu muncul di luar angkasa. Ada seorang wanita parubaya cantik di awan merah, dan 4 wanita muda cantik mengikutinya. Ini adalah wanita yang mengundang Wang Lin sebelumnya. Adapun keempat remaja putri, mereka adalah orang yang sama sejak saat itu. Yang memakai warna pink melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Dia adalah orang yang Ling Tianhou curigai sebagai Brilliant Void Scientist. Kemudian beberapa monster tua datang, dan meskipun mereka monster tua, mereka hanya berada di tahap Nirvana Skrier. Setelah mereka sampai, mereka semua berpencar untuk berbicara dengan teman-temannya. Banyak dari mereka bukanlah kultivator planet Tianyun. Mereka berada dalam kelompok kecil atau sendiri-sendiri, tapi mereka semua sesekali melihat pusaran raksasa di atas Laut Roh Iblis Timur. Segera, suara siulan yang keras terdengar dan sinar cahaya keemasan bersiul dan berkumpul di atas Laut Roh Iblis Timur. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh area tampak diselimuti oleh cahaya ini. Saat semua cahaya keemasan berkumpul, ia mengeluarkan kilatan terang. Seseorang secara bertahap keluar dari cahaya keemasan ini. Dia memiliki rambut panjang yang tergerai tanpa angin. Dia memiliki sosok yang besar dan tampak seperti makhluk surgawi perang. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya tegas, dan matanya seperti kilat. Anda akan terkejut hanya dengan melihatnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura keagungan. Ada banyak kultivator yang kuat di antara para kultivator di sekitarnya, tetapi ketika mereka melihat tatapan orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu dan musang bermata 3 tergeletak di bahunya. Tatapan musang ini bagaikan kilat saat ia memandang sekeliling dengan sikap acuh tak acuh. Saat pria berjubah ungu itu muncul, Sang Maha Melihat mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit. Ekspresi lelaki tua di atas labu itu berubah dan menjadi suram. Pria berbaju ungu tersenyum dan perlahan berkata, "Rekan kultivator yang Maha Melihat, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Hari ini saya diundang untuk datang sehingga saya bisa bertemu dengan teman Olsir." Penatua Sun bersikap sopan. Olsir dengan tenang memandang orang ini. Sabel bertanda bintang di bahu pria berjubah ungu melihat sekeliling dengan tatapan cerdas. Kadang-kadang ia menggaruk wajahnya dengan cakarnya. Tak lama setelah pria berjubah ungu itu muncul, energi pedang mulai muncul. Di kejauhan, kilatan energi pedang memenuhi langit. Kemudian kilin merah muncul di cakrawala. Ada seorang lelaki tua kurus duduk di punggung kilin. Sebelum dia tiba, tawanya terdengar. "Saudara Sun sangat cepat. Sepanjang jalan, saya bertanya-tanya apakah Saudara Sun telah datang." Pria berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Sejak Sein Pedang mengirimkan undangan, tentu saja saya harus datang. Bukan hanya aku, tapi orang itu juga telah menerima undanganmu." Kedua mata biksu pedang Ling Tianhou bersinar terang, dan sekilas ada kilatan ekstasi di matanya. Pada saat ini, perubahan besar terjadi di negeri Roh Iblis. Negeri Roh Iblis terpecah menjadi 9 negara. Namun, klan yang menyebut diri mereka suku pemurnian jiwa menjadi pusat kekuatan baru antara negara iblis api dan negara iblis langit. Suku ini sangat agresif. Setelah melahap banyak orang, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat di kedua negara. Mereka memiliki jutaan anggota suku, dan suku sebesar itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kedua negara. Namun, yang aneh adalah iblis kuno tidak bergerak melawan suku sebesar itu. Semua orang bingung tentang hal ini. Yang paling ditakuti oleh militer kedua negara adalah hampir setiap anggota suku ini bisa menggunakan mantra yang kuat. Mereka seringkali mengibarkan bendera besar, dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan terbang keluar darinya. Ketika mereka menyatu, mereka bisa berubah menjadi makhluk jiwa dan melahap musuh-musuh mereka. Secara khusus, beberapa pemimpin memiliki kekuatan luar biasa. Terutama orang bernama 13 ini, yang mengumpulkan pecahan jiwa untuk dikembangkan seperti orang gila dan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jenderal Iblis. Selain itu, ada pula pemimpin suku, Ouyang Hua yang memiliki 99 bendera besar. Jika dia mengeluarkannya, dia bisa memanggil ratusan juta pecahan jiwa.
Dia adalah lawan yang tangguh. Meskipun orang-orang di negeri roh iblis berbeda dari para kultivator, yang berarti kecepatan kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan, perkembangan suku pemurnian jiwa terlalu cepat. Ini berarti mereka telah menyerap banyak pecahan jiwa selama bertahun-tahun. Ini memang benar. Suku pemurnian jiwa memiliki banyak cabang di 9 negara iblis. Mereka telah mengamati setiap medan perang kuno, setiap pertempuran antara dua negara, dan semua perang antar suku lain dalam beberapa ratus tahun terakhir. Saat ini, hampir semua anggota suku pemurnian jiwa telah meninggalkan rumah mereka. Jutaan anggota suku yang memegang bendera besar langsung menuju negara iblis api. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang spektakuler. Tidak ada iblis kuno di dalam negara iblis api, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, negara tersebut telah terpecah. Awalnya, negara itu ditempati oleh negeri iblis langit, tetapi kerugian mereka sangat besar dan mereka tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Pada akhirnya, negeri iblis langit hanya bisa menyerah. Ini memberikan kesempatan ini kepada suku pemurnian jiwa. Setelah ratusan tahun bertempur, Ouyang Hua dan 13, bersama dengan beberapa pemimpin suku, memulai pertempuran untuk negara iblis api. Ada patung hitam yang dibawa oleh lebih dari 10 orang dalam pasukan besar. Semua anggota suku pemurnian jiwa memandangi patung itu dengan penuh hormat. Selama ratusan tahun ini, tidak ada seorang pun yang lupa, bahkan anggota suku baru, tentang berbagai legenda yang menjadi dasar patung tersebut. Patung ini adalah jiwa dari suku pemurnian jiwa mereka. Raja dari suku pemurnian jiwa mereka, leluhur mereka. Pemujaan jutaan orang selama bertahun-tahun menyebabkan patung itu mengandung kekuatan aneh. Itu membuatnya menjadi lebih mulus. Nenek moyang pergi, tapi kami yakin nenek moyang akan kembali. Nenek moyang tidak akan melupakan kita. Episode 996 tiba. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di luar Laut Roh Iblis Timur, menunggu sampai laut itu terbuka. Ketika Ling Tianhou mendengar pria berbaju ungu itu, ada kilatan ekstasi di matanya. Namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia menempati posisi begitu dia mendekat dan melihat pusaran di bawahnya. Ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianhou mengerutkan kening. Dia menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di labu itu juga mengerutkan kening. Dia melihat ke dalam kehampaan seolah sedang menunggu sesuatu. Hanya Olsir yang tetap netral saat dia menunggu dengan tenang. Waktu perlahan berlalu, dan para kultivator yang menunggu secara bertahap mulai berbicara. Beberapa dari mereka yang berpengetahuan luas mengetahui apa yang sedang terjadi, namun sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu oleh para kultivator kuat ini. Saat obrolan semakin keras, Olsir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia mengungkapkan ekspresi intrik. Dia di sini. Beberapa napas setelah Olsir menyadari sesuatu, pria berbaju ungu juga melihat ke kejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tianhou. Dia agak mengagumi Wang Lin di dalam hatinya. Seseorang yang mampu bertahan melawan Olsir selama ini pastinya tidak lemah. Setelah pria berbaju ungu, itu adalah Ling Tianhou, pria tua di atas labu, wanita paruh baya yang cantik, dan pria berbaju hitam yang tidak berani didekati oleh siapapun. Mereka berempat melihat ke kejauhan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah mereka, ada monster tua yang tersisa dan beberapa kultivator lainnya. Suara siulan aneh terdengar dari kejauhan, perlahan menarik perhatian semua orang. Sesaat kemudian, para kultivator tersentak ketika mereka melihat pemandangan mengejutkan di depan mereka. Raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki sedang bergegas menuju ke sini. Klan iblis raksasa meningkat. Seseorang di antara kerumunan itu segera mengenali raksasa ini. Ini bukan anggota klan iblis raksasa biasa. Lihatlah tanda di antara alisnya, dia adalah anggota klan iblis raksasa dengan garis keturunan bangsawan. Ada banyak kultivator berpengetahuan luas yang menunggu di luar Roh Iblis Timur, dan mereka segera mengenali identitas Lei Ji. Pasti seorang kultivator yang kuat baginya untuk memiliki tunggangan klan iblis raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Anggota klan iblis raksasa setinggi 1000 kaki ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat tunggangan itu sendiri menjadi sangat kuat. Seorang kultivator yang bisa duduk di atasnya tidaklah sederhana. Belum tentu. Mungkin orang ini memiliki hubungan yang baik dengan klan iblis raksasa. Dan kultivasi sebenarnya tidak terlalu kuat. Munculnya tunggangan klan iblis raksasa memicu gelombang besar di antara para kultivator di sekitarnya, dan mereka mulai mengobrol. Ketika klan iblis raksasa mendekat, orang-orang dapat melihat siapa yang menungganginya.
Sekilas saja membuat mereka semua terkesiap. Awalnya mereka bisa melihat 4 orang di punggung tunggangan klan iblis raksasa. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun. 3 saudara laki-laki Chen. Ketiga Chen bersaudara semuanya berada di tahap Nirvana Skrier, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, jadi bahkan kultivator Nirvana Skrier tahap akhir pun akan pusing menghadapinya. Kenapa mereka bertiga ada di tunggangan klan iblis raksasa ini? Mungkinkah tunggangan ini milik mereka bertiga? Ada juga kultivator berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tapi dia juga berada di tahap Nirvana Skrier. 4 kultivator Nirvana Skrier. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara mayoritas kultivator di sini. Pasti ada rahasia di balik mereka muncul bersama. Ketika semakin banyak kultivator dengan jelas melihat orang-orang di belakang tunggangan klan iblis raksasa, obrolan berhenti, dan mereka semua terkejut. Bahkan Ling Tianhou dan rekan-rekannya terkejut, dan mata mereka bersinar terang. Saat Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang tetua berjubah merah di belakang ketiga saudara Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segumpal daging, dan sangat mengejutkan untuk dilihat. Kultivasi pembersih nirwana tahap awal menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah. Tuan Angin Berongga, Master Halloween sangat terkenal di sekitar planet Tianyun. Saat dia muncul, banyak orang mengenalinya. Master Halloween tiba-tiba menjadi penolong Wang Lin. Mata lelaki tua di labu itu sedikit bersinar. Jika hanya 3 bersaudara Chen dan kultivator berkepala besar, mereka bukanlah ancaman baginya. Namun, Master Halloween berbeda. Di samping Master Halloween ada seorang wanita cantik, dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang dapat memotong semua indera keilahian yang menjalar ke arah mereka. Pembersih nirvana tahap awal lainnya. Para kultivator di sekitarnya sekali lagi gempar. Namun, tidak jauh di belakang wanita berbaju perak, sosok si Tunan yang nakal dan cibirannya yang meremehkan dunia sekali lagi mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Kultivator pembersih nirwana ketiga. Saya kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Tuan Istana Merah Muda, si Tunan. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia telah mendengar ketenarannya. Dia tidak mengerti mengapa seorang kultivator pembersih nirwana yang kuat melakukan hal seperti itu. Olsir menjadi tenang saat dia melihat orang-orang di tunggangan klan iblis raksasa. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Kejutan yang diciptakan oleh 3 kultivator Nirvana Cleanser terlalu besar, jauh lebih besar daripada 4 kultivator Nirvana Skrier. 4 kultivator Nirvana Skrier dan 3 monster tua pembersih Nirvana. Siapa yang memiliki koneksi sedemikian rupa sehingga ketujuh orang ini dapat membantu? Lei Ji melambat sedikit sebelum sosok Wang Lin muncul di hadapan semua orang. Dia mengenakan jubah seputih salju, rambutnya tergerai di udara, dan tatapannya acuh tak acuh. Matanya berisi matahari dan bulan saat dia dengan tenang berdiri di antara semua orang. Tatapan semua kultivator berkumpul padanya. Saat Wang Lin muncul, sabel bertanda bintang di bahu pria berjubah ungu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan saat hendak bergerak, Wang Lin menoleh dengan senyuman santai dan menggenggam tangannya pada pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menaruh pikirannya pada sabel bertanda bintang di bahunya. Dia telah memelihara musang ini sejak masih kecil dan sangat menyukainya. Reaksi aneh sabel bertanda bintang tadi telah menarik perhatiannya. Namun, pada saat ini, sabel bertanda bintang tampak kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Hal ini membuat pria berjubah ungu itu merasa agak bingung. Ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang saat Lei Ji mendekat. Dia menggenggam tangannya ke arah Olsir dan teman-temannya sebelum dia dengan tenang berkata, "Salam Olsir, Sein Pedang, dan rekan-rekan senior. Ada beberapa penundaan setelah mendapat undangan, jadi saya agak terlambat." Ling Tianhou menatap Wang Lin, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena dia melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lain telah menyerap cukup energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Cara dia memandang Wang Lin telah berubah, dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan kultivator Wang bersikap sopan. "Tidak perlu memanggilku, senior, panggil saja orang tua ini, Ling Tianhou."
Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para kultivator. Tanpa ketidakpercayaan mendarat pada Wang Lin. Ling Tianhou adalah seorang kultivator kuat yang ketenarannya berada di urutan kedua setelah Yang Maha Melihat. Hanya ada sedikit orang yang layak disebut sesama kultivator olehnya. Pada saat ini, sesama kultivator dari Ling Tianhou ini mengejutkan pikiran para kultivator di sekitarnya. Sang Maha Melihat memandang Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah kejadian beberapa bulan lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan perlahan berkata, tidak ada salahnya. Mata Wang Lin menyipit saat dia menggenggam tangannya dan menyapa pria tua di atas labu dan wanita paruh baya yang cantik. Lalu dia tersenyum pada pria berbaju hitam di kejauhan dan mengatupkan tangannya sebagai salam. Pria berbaju hitam juga menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, tapi ekspresinya masih dingin. Semua orang di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Iblis Timur. Olsir melambaikan lengan bajunya dan cahaya 7 warna berkumpul untuk membentuk sebuah tanda. Token ini hanya seukuran telapak tangannya, tapi memancarkan cahaya 7 warna. Saat pandangan semua orang menjadi kabur oleh cahaya terang ini, token itu terbang menuju pusaran. Ini bukanlah pembukaan normal dari Laut Roh Iblis Timur, jadi tidak ada gelombang kuat yang menarik harta karun dari mana-mana. Sebaliknya, saat token itu jatuh ke dalam pusaran, pusaran terbalik muncul. Pusaran terbalik ini dengan cepat meluas dan sebuah lubang hitam terbuka. Aura tanah roh iblis yang Wang Lin kenal keluar dari dalam. Dengan membuka 4 gua langit, apakah gua kelima bisa dibuka? Orang tua ini akan pergi duluan dan menunggu kabar baik dari yang lain. Olsir ditutupi cahaya 7 warna saat dia memasuki lubang hitam sambil berdiri di atas Trisula. Tatapan Wang Lin melewati Trisula. Dia sudah memperhatikan Trisula itu. Aura familiar yang datang darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta karun yang dimurnikan oleh Tusi. 1. Saat tempat dibuka secara normal, ada gelombang harta karun yang ditarik dari berbagai tempat. Episode 997 Tuan Kekosongan. Ini adalah harta karun yang membuat Tusi sangat puas, tapi sayangnya, tidak ada roh harta karun yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunyikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi 3 gunung. Dia ingin menggunakan roh gunung di planet ini untuk membentuk roh harta karun untuk Trisula ini. Dia berencana untuk mengambil kembali setelah dia menguasai mantra garis keturunan bangsawan, tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Saat dia melihat Trisula memasuki lubang hitam bersama Olsir, dia merasa sedih. Kemurungan ini datang dari penyesalan dalam ingatan Tusi. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik menuju lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Saat Wang Lin bersiap memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke bintang-bintang. Orang tua di labu hitam dan si Tunan selangkah di depannya saat mereka melihat ke kejauhan. Sebuah riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak itu. Hanya dalam 1 langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Ling Tianhou dan pria berbaju ungu dengan cepat berhenti. Pria berbaju ungu itu memperlihatkan ekspresi hormat dan membungkuk. Sun San menyapa tetua agung. Meskipun Sun San adalah seorang penatua, dia bukan anggota kelompok penatua aliansi.